Oke. Halo, selamat sore teman-teman. Terima kasih masih tetap semangat buat kita hari ini materi yang ke-8 tentang SOP pengendalian OPT yang nantinya akan disampaikan sama Linda. Mungkin nanti presentasinya 15 sampai 20 menit. Kalau nggak cukup silahkan dilanjutin, tapi maksimal 30 lah, Sis. Habis itu nanti diskusi dan nanti mungkin pas di akhir-akhir kelas akan ada sedikit info terkait dengan terakhir kita diskusi soal SOP-nya si Agus. Yang kemarin kan sempat disinggung kan LPP cara itunya gimana, kemarin sempat diskusi sama Pak Lugito sama Pak Pujangga, nanti mungkin saya akan ngasih sedikit informasi. Oke, silakan langsung saja Linda buat menyampaikan materinya. Kamu mute, Sis. Selamat sore semuanya. Sore. Semoga semua dalam keadaan sehat. Baiklah. Sore hari ini saya akan mencoba menyampaikan presentasi dari SOP dengan judul pengendalian organisme pengganggu tanaman atau OPT. Di dalam SOP ini, pengendalian organisme pengganggu tanaman dibagi menjadi 3. Yang pertama, pendahuluan, definisi operasional, kemudian prosedur operasional. Untuk pendahuluan itu terdiri dari tujuan dibuatnya SOP ini, kemudian dasar hukum dan referensi dalam pembuatan SOP ini, kemudian definisi operasional untuk kebutuhan pengertian istilah-istilah tertentu yang digunakan di dalam SOP untuk mempermudah pemahaman petani sebagai pembaca. Kemudian prosedur operasionalnya itu dibagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama itu kelompok hama, kemudian kelompok penyakit. Yang pertama itu kita akan bahas terkait pendahuluan. Tujuan dari pembuatan SOP ini itu untuk mengidentifikasi sedini mungkin keberadaan jenis organisme pengganggu, kemudian stadium OPT atau larvanya, kemudian kondisi, pola, intensitas, luas, dan kategori serangan OPT di lapangan. Kemudian dasar hukum dan referensi dari pembuatan SOP ini itu diambil dari undang-undang, dari peraturan presiden, dari peraturan menteri terkait pembukaan dan atau pengolahan lahan perkebunan tanpa membakar, kemudian peraturan Menteri Pertanian terkait GAP dan ISPO. Untuk definisi operasional ini untuk mempermudah pemahaman kita dalam membaca SOP yang telah dibuat, seperti catatan kaki untuk istilah-istilah tertentu. Yang pertama itu organisme pengganggu tanaman, itu adalah hewan atau tumbuhan, baik itu mikro maupun makro yang mengganggu, menghambat, atau mematikan tanaman yang kita budidayakan, yang dalam hal ini itu adalah tanaman kelapa sawit. Kemudian untuk sistem pengendalian hama, sistem pengendalian hama yang dimaksud itu menggunakan pendekatan ekologi yang bersifat multidisiplin untuk mengelola populasi hama dan penyakit. Ini seperti menggunakan musuh alami, kimia, mekanik, dan lain-lain. Kemudian populasi kritis itu adalah serangan hama yang segera harus dikendalikan. Sedangkan bioinsektisida itu sendiri adalah pengendalian hama dan penyakit pada tanaman yang tidak menggunakan bahan kimia. Kemudian stadia larva atau fase larva dari ulat. Infus akar itu adalah suatu metode pengendalian hama dan penyakit untuk menyuntik racun melalui akal, dan injeksi batang itu melalui batang. Parasitat kepompong itu kepompong yang diparasitasi dengan patogen pengendali penyakit. Umpan beracun adalah umpan yang menggunakan bahan aktif atau racun. Kemudian lorong lumpur daun itu terbentuk dari hama rayap pada batang tanaman kelapa sawit. Daun pupus layu, daun yang terserang oleh hama sehingga menyebabkan pupus atau daun muda tanaman menjadi layu. Kemudian cendawan entomopatogen atau patogen metamorhizium
MSP, cara menginfeksi hewan pembawa penyakit tanaman. Kemudian parit isolasi, ini biasanya untuk Ganoderma, parit yang dibuat di sekeliling tanaman kelapa sawit untuk mencegah terserang dari penyakit yang berada di sekitar atau terjadi penularan dari tanaman di samping yang telah terserang penyakit. Untuk prosedur operasionalnya sendiri, itu seperti dijelaskan tadi terbagi menjadi dua, yaitu untuk kelompok hama dan kelompok penyakit. Untuk hama, pengganggu tanaman dan pengendaliannya itu beberapa yang paling banyak ditemukan di kebun kelapa sawit saja. Salah satunya diantaranya hama ulat pemakan daun kelapa sawit atau kita biasa sebut UPDKS, kemudian hama kumbang tanduk, hama ulat tandan, hama rayap, hama tikus, landak, dan babi hutan. Sedangkan untuk penyakit yang sering menyerang tanaman kelapa sawit itu ada penyakit bercak daun, busuk daun, tajuk, busuk pupus, busuk pangkal atau biasa kita kenal Ganoderma, dan busuk tandan buah. Yang pertama kita akan bahas terkait OPT pada kelompok hama, kemudian pengendaliannya, yaitu yang pertama adalah hama ulat pemakan daun kelompok sawit atau UPDKS. Di sini terbagi menjadi dua, ulat api dan ulat kepompong. Untuk ulat api itu ada beberapa jenis seperti Asigna, Nitens, Prima, dan Deducta. Ini bisa kita lihat bahwa kita bisa baca jumlah telur dari Asigna ini 300 sampai 400. Kemudian daur hidupnya itu telurnya itu berlangsung selama 6 hari, kemudian berubah fase menjadi ulat, menjadi pupa, dan total daur hidup dari Asigna ini 96 hari dan begitu seterusnya. Kemudian untuk ulat kantong, dapat kita lihat Corbeti, ini jumlah telur yang dihasilkan itu 2.000 hingga 3.000 dengan daur hidup 16 hari, kemudian ulat 80 hari, 30 hari, dan total daur hidupnya itu 126 hari. Kemudian untuk batas kritis dan kategori serangan hama ulat itu sendiri bisa kita lihat pada tabel. Untuk TM dan TBM itu fungsi Nitens dan Asigna itu memiliki ambang batas 5. Sedangkan untuk TM itu 10, dan begitu juga seterusnya sesuai pada tabel. Untuk batas kritis ulat api, kita dapat melihat untuk Nitens dan Asigna itu dapat dikategorikan terserang ringan apabila di fase TBM itu kurang dari 3 ulat, sedangkan sedang itu 3 sampai 4 ulat, dan yang terakhir masuk kategori berat apabila lebih dari 5, dan begitu juga seterusnya apabila Bisura, Deducta, dan Deprima. Untuk ulat kantong sama pembacaannya seperti ulat api, kategori ringan itu untuk TBM itu kurang dari 3, namun untuk TM itu kurang dari 7, dan begitu juga seterusnya. Ini di samping kanan dapat kita lihat jenis-jenis ulat api yang di atas ini ada 6 jenis-jenis ulat api yang sering menyerang tanaman kelapa sawit. Kemudian yang di bawah ini ulat kantung, dan yang paling banyak kita temui ini yang tadi kita lihat produksinya 3.000 sampai 4.000. Selanjutnya itu pencegahan. Nah, untuk pencegahannya sendiri itu memperbanyak musuh alami, khususnya parasitoid, dengan cara menyediakan makanan bagi serangga dewasa parasitoid. Parasitoid itu bisa kita bilang adalah serangga dewasa yang memakan serangga lainnya. Nah, dalam hal ini serangga lainnya itu adalah musuh atau hama. Nah, sedangkan cara untuk mendatangkan serangga-serangga parasitoid ini untuk membantu kita melawan hama itu dengan menanam beberapa jenis tanaman bunga seperti yang kita lihat di slide. Yang paling sering itu Turnera jenis Ulmifolia atau subulata yang kita sudah kembang biakan untuk di kebun-kebun petani. Ini juga ada beberapa jenis tanaman lain menyesuaikan daerah di sekitar kita mana yang paling mudah ditemui oleh koperasi atau petani. Kemudian untuk sistem pengendaliannya, ada beberapa cara. Yang pertama kita bisa menggunakan fogging. Kita lihat dulu kategorinya apabila sedang hingga berat itu
kita bisa menggunakan fogging atau pengasapan biosektisida. Itu masa pengasapannya itu tidak boleh lebih dari 7 hari karena mengingat masa stadia larvanya, masa daur hidup yang kita lihat pada tabel sebelumnya. Kemudian norma hari kerjanya 0,3 sampai 0,4 hektar. Kemudian menggunakan alat-alat K222 bio atau agroflox menyesuaikan di koperasi. Kemudian bahan aktif yang kita gunakan Bacillus thuringiensis. Untuk penyemprotan, di sini penyemprotan ada 2, itu solo sprayer dan mist blower, tergantung TBM 1 itu pakai solo sprayer, sedangkan TBM 2 itu TBM 2 sampai 3 itu mist blower. Kemudian untuk infus akar atau injeksi batang, ini termasuk kategori sedang dan berat. Ini dilakukan apabila di kebun kelapa sawit itu sebarannya itu di akar atau injeksi batang. Kemudian untuk kutip kepompong apabila kita tidak memilih sebutkan sebelumnya seperti penyemprotan solo dan lain-lain, itu kita bisa menggunakan kutip kepompong, namun ini membutuhkan larangan pada kebun, kemudian untuk melakukan pemeriksaan dari kepompong tersebut untuk mencari musuh alami, kemudian dapat dipelihara untuk dilakukan penelitian. Selanjutnya adalah hama kumbang tanduk atau Oryctes. Kumbang tanduk ini memiliki serangan dari kumbang tanduk ini, gejalanya itu menggerek pangkal pelepah sehingga menyebabkan lubang, gerekan dan material gerekan pada pelepah, daun tombak mati, pucuk atau patah, daun baru yang membuka terpotong simetris seperti kipas, daun kerdil pada tanaman sembuh dari serangan berat, dan daun yang baru membuka patah terutama pada tanaman dewasa. Dapat kita lihat pada gambar di kanan, ini adalah bentuk dari kumbang tanduk itu sendiri, kemudian bentuk terjadi serangan, kemudian masalah dari kumbang tanduk itu sendiri kita dapat lihat pada gambar di kanan bawah, itu bersumber dari tanaman tua, kelapa sawit, kemudian menjadi tempat perkembangbiakan kumbang tanduk sehingga menyerang areal yang berada di sekitar. Ini terjadi tempat perkembangbiakan sehingga merusak tanaman-tanaman muda yang berada di sekitar kebun yang tua tadi. Kemudian untuk pencegahan dari kumbang tanduk itu sendiri, memusnahkan breeding site pada areal peremajaan atau tempat perkembangbiakannya itu, breeding site itu maksudnya tempat perkembangbiakan dari kumbang tanduk yang memungkinkan potensi untuk berkembang biak. Kemudian pengaturan ketebalan tumpukan, jadi meminimalisir untuk melakukan penumpukan di sekitar kebun. Pengaplikasian tandan kosong 1 lapis, jadi tidak boleh lebih dari 2 lapis. Begitu juga dengan pelepah. Untuk sistem pengendaliannya itu dapat dilakukan beberapa cara. Yang pertama itu dengan cara manual, melakukan kutip manual kumbang, menyerang atau ditemukan di pokok TBM bagian yang rendah, menggunakan alat kait besi. Petugas sensus atau petani membawa kawat dibengkokkan, jadi seperti kail gitulah. Jadi ketika kita menemukan kumbang langsung ditusuk. Gitu. Nah, kemudian untuk berikutnya setelah tadi dengan cara manual, kemudian kita bisa memasang perangkap feromon. Metode pengendalian ini cocok untuk lokasi TM. Jadi feromon merupakan substansi kimia yang dikeluarkan oleh individu tertentu sehingga mampu menyebabkan reaksi individu lain yang sejenis. Bau atau aroma dari substansi kimia tersebut menarik serangga untuk mendatangi perangkap. Jadi feromon ini pada intinya sistem kerjanya itu mengundang melalui bau, sehingga kumbang tanduk di sekitar itu akan mengikuti aroma tersebut dan terperangkap di dalam feromon trap yang telah kita buat.
Berikut rincian kerja dari pemasangan feromon trap itu sendiri. Pertama, keluarkan kantong feromon dari kemasannya, kemudian kita sediakan kawat 15-20 cm dikaitkan pada salah satu ujung lubang kantong feromon, kemudian gantung feromon pada tutup ember yang telah dilubangi 5 buah dengan diameter 55 mili dengan kapasitas embernya itu 12 liter. Kemudian kita lubangi bagian bawah atau dasar ember dengan diameter 2 mm. Kemudian tutup ember dan gantung terbalik pada kawat. Setelah itu sediakan tiang untuk menggantung ferrotrap seperti pada gambar. Untuk satu ferrotrap itu digunakan untuk areal tanam 2 hektar. Satu kantong feromon sintetik dapat digunakan 2-3 bulan. Pengamatan dilakukan 1 atau 2 minggu sekali dengan mengumpulkan kumbang yang terperangkap dan kemudian dapat dimusnahkan. Kemudian pengendalian secara biologi, pengendalian kumbang tanduk Oryctes secara biologi menggunakan beberapa agensi hayati, di antaranya jamur Metarhizium, kemudian Bacillovirus oryctes. Kemudian jamur Metarhizium ini merupakan jamur parasit yang telah lama digunakan untuk mengendalikan hama oryctes. Jamur ini efektif menggunakan kematian dari pada larva dengan gejala mumifikasi. Kemudian yang untuk alat dan bahannya itu tadi seperti dijelaskan sebelumnya, itu menggunakan jamur Metarhizium. Untuk penggunaannya, jamur ini diaplikasikan menambur 20 gram per meter persegi dalam medium jagung pada tumpukan tandan kosong di tandan kosong kertas sawit dan 1 kilo per batang yang telah ditumbangkan, sehingga tidak ada potensi dapat tumbuhnya oryctes. Kemudian untuk pengendalian kimia menggunakan insektisida Cypermethrin dan lambda cyhalothrin dengan konsentrasi Kayaknya suaranya nggak kedengaran ya. Hilang suara. Iya, suaranya Linda hilang, Lin. Ya, mic-nya kudu dibenerin dulu, mic pula, Lin. Belum terdengar, Lin. Belum terdengar ininya kayaknya, earphone-nya. Nggak bisa juga, belum. Halo, tes. Ya, ini udah oke nih. Oh iya, Pak. Maaf, Pak. Saya ulang lagi. Tadi sampai sini kan ya slide-nya? Ya, benar. Jadi untuk pengendalian dari kumbang tanduk tadi bisa dilakukan dengan cara biologi dan bisa juga dilakukan secara kimia menggunakan insektisida. Kemudian untuk hama berikutnya itu hama ulat tandan. Dapat kita lihat pada gambar, ulat ini menyerang bunga jantan dan betina dan buah muda. Gejalanya adalah adanya gumpalan kotoran ulat dan remah sisa makanan yang terikat pada oleh air liur di sekitar buah. Jadi pada buah itu biasanya terdapat lendir. Nah, di lendir buah tersebut biasanya dapat seperti fisiknya itu seperti pasir begitu.
untuk larvanya ini hidup dalam buah mentah dan tandan bunga jantan hingga buah menjadi berlubang. Stadia larva berlangsung selama 16 hari. Kemudian untuk gejalanya, gerekan dan lubang pada buah. Kemudian tandanya terdapat bekas gerekan berupa kotoran berbentuk bulat menumpuk pada tandan menyerupai pasir. Untuk kategori serangan, dapat dikatakan ringan apabila rata-rata dalam satu blok itu kurang dari 15% tandan umur 1 bulan yang terserang. Masuk kategori sedang, jika rata-rata dalam satu blok itu 15-50% umur tandan umur 1 bulan terserang. Kemudian masuk dalam kategori berat jika rata-rata dalam satu blok lebih dari 15% tandan umur 1 bulan terserang. Untuk sistem pengendaliannya itu dapat dilakukan dengan cara sanitasi. Jika serangan pada taraf sedang, dilakukan dengan membersihkan tanaman dari buah dan bunga yang busuk, dikumpulkan dan harus dibakar. Kemudian secara kimiawi itu jika serangan sampai pada level berat, menggunakan insektisida pyrethroid, organofosfat, alat dan bahan insektisida. Kemudian pengendalian dari hama rayap atau hama berikutnya. Itu dapat kita lihat pada gambar. Ini biasanya sering kita temukan sarang rayap seperti pasir bergerumul. Kemudian di sini ini adalah jenis hamanya. Gejalanya dapat diidentifikasi dengan adanya lorong lumpur pada permukaan batang sawit sehingga menyebabkan daun pupus layu dan mengering pada akhirnya mati. Untuk cara pengamatannya dapat melakukan dengan deteksi dan pengendalian rayap secara bersamaan. Hal ini dilakukan apabila serangan merata di dalam blok. Kemudian pembagian kerja antara tim deteksi dan pengendali, hal ini dilakukan apabila serangan tidak merata atau hanya terjadi pada spot-spot tertentu di kebun. Kemudian untuk sistem pengendaliannya, kita dapat melakukan pembersihan piringan pokok yang terserang dari setsah dan gulma menggunakan parang. Kemudian melakukan penyemprotan dengan material termisida dengan bahan aktif chlorpyrifos, kemudian konsentrat yang digunakan itu 38 ml per liter air dan fipronil dengan konsentrasi 5 ml per 5 liter air. Penyemprotan dilakukan dari atas gejala serangan mengarah ke bawah sampai ke piringan. Pokok terserang yang sudah disemprot diberi tanda merah atau cat. Untuk norma kerjanya, norma pengendalian itu 0,1 hari kerja per pokok tergantung populasi serangan. Kemudian untuk alat dan bahan, alat semprot, ember, takaran material, dan insektisida termisida atau bahan aktif yang digunakan itu chlorpyrifos. Kemudian untuk hama berikutnya yaitu hama tikus. Hama tikus ini hampir selalu dijumpai di kebun sawit. Jenis ratus Theomanicus. Akibat yang ditimbulkan itu kematian pada tanaman muda hampir mencapai 20%, kemudian kehilangan produksi mencapai 20%, dan penurunan kualitas minyak akibat luka bekas keretan tikus pada buah kelapa sawit. Kemudian ini ciri-ciri dari tanaman kelapa sawit yang terserang tikus. Terdapat seperti gigitan pada brondolan dan ada di tandan, serta ada bekas tikus memakan di sekitar pohon kelapa sawit. Kemudian untuk kategori serangan kita dapat lihat apabila di lokasi TM kurang dari 5% atau di bawah 5%, itu termasuk kategori ringan, sedangkan sedang itu 5-10% dan berat apabila lebih dari 10% buah dan bunga yang dimakan oleh tikus. Kemudian cara mengamatinya itu pada tanaman belum menghasilkan, hama tikus menyerang umbut atau titik tumbuh. Sedangkan pada TM, hama tikus menyerang buah dan bunga jantan. Pada intinya tikus itu memakan bagian-bagian yang lembut pada tanaman kelapa sawit.
Kemudian untuk sistem pengendalian dari tikus itu sendiri dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama manual, bekas potongan pelepah dipotong jadi 3 bagian, kemudian tersebar merata di gawangan mati, namun tidak ditumpuk. Kemudian pengendalian dengan cara kimia, yaitu pengendalian pada areal berat dan sedang menggunakan umpan beracun dengan bahan aktif brodivakum, bromadiolon, dan kaumatetralil. Letakkan umpan tersebut dekat pohon dengan selang 1 pohon dan selang 2 baris. Peletakan umpan harus selesai dalam 1 hari dan melakukan pengamatan 4 hari setelah pemasangan. Kemudian untuk sistem pengendalian yang ketiga, yaitu pada TBM dan TM sudah ada aplikasi burung hantu. Sepasang Tito Alba atau burung hantu mampu mengawasi lahan kurang lebih 25-30 hektar, sehingga dalam satu hamparan hanya perlu sepasang Tito Alba. Pada gambar dapat kita lihat contoh dari tempat sarang dari sepasang burung hantu tersebut. Kemudian hama berikutnya menyerang kelapa sawit itu adalah hama landak. Gejala tanaman yang ditimbulkan yaitu rusak pada tanaman yang berumur kurang dari 2 tahun dengan mengerat pangkal batang sampai putus. Akibatnya tanaman yang rusak tidak akan tumbuh kembali. Cara pengendaliannya, sanitasi pada areal rendahan atau jurangan batang-batang kayu dimusnahkan, kemudian penanaman kacangan di areal rendahan, pemburuan dengan menggunakan anjing pelacak, peracunan dengan umbi ketela, ubi jalar, dan buah-buahan, pemasangan jerat landak. Kemudian hama berikutnya yang biasa menyerang itu babi hutan, memiliki nama latin Suscova, masih banyak ditemui di daerah hutan seluruh Indonesia. Kemudian berat babi hutan ini berkisar 50 kilo sampai 300 kilo, kemudian berada pada areal yang berbatasan dengan hutan. Pengendaliannya itu dengan cara diburu, membuat pagar individu pada tanaman atau pagar per pokok itu ada pagar maksudnya, kemudian membuat perangkap. Kemudian sebaiknya untuk daerah yang sering terserang babi, itu dianjurkan untuk penanaman bibit yang lebih tua atau tidak umur 12 bulan. Bisa di umur di atas 12 bulan karena babi hutan itu sama dengan hama lainnya itu berusaha mengincar bagian-bagian lembut pada tanaman kelapa sawit. Kemudian setelah kita bahas terkait hama, sekarang kita masuk di kelompok penyakit dari kelapa sawit dan pengendaliannya. Yang pertama, penyakit yang sering menyerang dari tanaman kelapa sawit itu adalah bercak daun, khususnya di pembibitan. Penyakit-penyakit yang termasuk dalam kelompok bercak daun disebabkan oleh jamur-jamur patogenik dari Pulvularia dan lain-lain. Kemudian bercak daun yang disebabkan lebih dikenal sebagai hawar daun. Jamur-jamur tersebut menyebar dengan spora melalui hembusan angin dan percikan air yang mengenai bercak. Untuk gejala-gejala yang ditimbulkan yaitu bintik kuning pada daun, bercak membesar dan menjadi agak lonjong dengan panjang 7-8 mm berwarna coklat terang dengan tepi kuning. Dapat kita lihat pada gambar ini bercak yang dimaksud. Kemudian tengah bercak itu kadang kala tampak berminyak. Bercak menjadi nekrosis, beberapa bercak menyatu membentuk bercak besar. Kemudian bagian tengah bercak mengering, rapuh, berwarna kelabu atau coklat muda. Kemudian faktor pendorong dari penyakit ini, populasi bibit persatuan luas terlalu tinggi atau terlalu rapat, kurang dari anjuran pembibitan yaitu segitiga dengan ukuran 90 cm, atau keadaan bibit terlalu lembab, kelebihan menyiram air, atau cara penyiraman yang tidak tepat, kebersihan areal pembibitan kurang terpelihara atau banyak gulma. Untuk pengendaliannya,
itu memastikan bahwa jarak peletakan bibit itu sesuai anjuran, yaitu 90-90-90, mengurangi volume air, siraman sementara waktu, kemudian penyiraman secara manual menggunakan gembor lebih dianjurkan, dengan sebaiknya diarahkan ke permukaan tanah dalam polybag, bukan ke daun. Mengisolasi dan memangkas daun-daun sakit dari bibit dan bergejala ringan sedang, daun pangkalan harus dibakar. Sis, Selanjutnya disemprot dengan, ya, 8 menit lagi ya. oke. Oke. Selanjutnya disemprot dengan fungisida tibenzol, kaptan dan tiram dengan konsentrasi 0,1 sampai 0,2% tiap 10 sampai 14 hari. Kemudian untuk bibit yang terserang parah atau sangat berat itu dimusnahkan. Penyakit busuk daun atau biasa kita kenal dengan antraknos, ini masih sama pada pembibitan, merupakan sekumpulan nama infeksi pada daun bibit-bibit muda yang disebabkan oleh jamur patogenik. Gejala yang ditimbulkan dapat kita lihat pada gambar. Perbedaan dari sebelumnya yaitu bintik-bintik, dan yang berikutnya ini dijumpain biasanya menyerang bibit yang umur 2 bulan. Kadang-kadang dijumpai bersamaan dengan gejala transplanting shock. Kemudian maksudnya pada saat pemindahan dari pre ke minor seri, kemudian gejala biasanya dijumpai pada bagian tengah atau ujung daun, berupa bintik terang yang selanjutnya melebar dan menjadi kuning dan coklat gelap. Jaringan sakit selanjutnya nekrosis, bercak meluas dan batas antara bercak dengan jaringan sehat berwarna kuning. Bercak kadangkala memanjang sejajar tulang daun. Faktor pendorong, jarak antar bibit yang terlalu rapat, kemudian keadaan pembibitan terlalu lembab, kelebihan air siraman, pemindahan bibit dari pembibitan awal ke pembibitan utama, dan penggemburan tanah yang kurang hati-hati. Selanjutnya untuk pengendalian, yaitu mengurangi penyiraman dan naungan di pembibitan sehingga mengurangi kelembapan. Maksudnya jika bibit tersebut memiliki naungan, intensitas cahaya mataharinya mungkin terlalu sedikit sehingga bisa dibuka. Kemudian pemindahan bibit dan penggemburan tanah harus dilakukan dengan hati-hati. Pastikan tanah yang pre itu diganti dengan tanah yang baru untuk memindahkan ke bibit yang nursery. Kemudian menjarangkan letak bibit sesuai anjuran, yaitu 90-90-90. Mengisolasi dan memangkas daun sakit yang bergejala ringan sedang, kemudian menyemprot fungisida dengan konsentrat 0,1 sampai 0,2 dengan pusingan 7 sampai 10 hari, atau dengan bisa juga memusnahkan bibit yang benar-benar terserang parah. Kemudian penyakit tajuk atau crown disease. Penyakit tajuk ini penyakit mahkota, sering dijumpai di kebun belum menghasilkan, dan merupakan penyakit yang paling mencolok. Pada umumnya penyakit hanya terdapat di kebun yang berumur 1-3 tahun. Untuk contohnya sendiri dapat dilihat pada gambar. Gejala dari serangan, munculnya pelepah daun yang tidak membuka sempurna, bengkok pada pertengahan di mana anak-anak daun terputus. Kemudian pada bagian yang bengkok, sering pelepah membusuk disebabkan oleh jamur sekunder seperti Fusarium sp dan Phytophthora sp. Penyakit bersifat genetis dan akan sembuh dengan sendirinya. Untuk pengendalian, pastikan kita benar-benar melakukan seleksi pada saat pembibitan, memilih pohon induk resisten, ini maksudnya untuk dura penghasil ininya ya, bibitnya ya. Kemudian pemangkasan pelepah sakit baik untuk mengurangi serangan penyakit. Kemudian untuk penyakit busuk pupus atau penyakit busuk pupus umumnya menyerang tanaman-tanaman kelapa sawit yang telah berusia lebih dari 5 tahun. Selain penamanya, penyakit ini juga merusak pertumbuhan pupus tanaman, merupakan infeksi sekunder setelah terserang busuk pucuk dan kumbang tanduk. Gejala dari penyakit ini, daun pupus menjadi layu, sering kering dan berwarna coklat abu-abu dan patah pada pangkalnya.
kemudian pupus yang sudah terserang mudah dicabut, kemudian penyakit menyerang titik tumbuh. Titik tumbuh rusak sama sekali jika batang dibor, akan mengeluarkan cairan berwarna kuning dan berbau busuk, kemudian daun menjadi kering dan disusul matinya tanaman. Untuk pengendalian, secara preventif, membuang semua jaringan busuk dan membakarnya di suatu tempat. Penyemprotan atau pemberian fungisida dan antibiotik yaitu 5 gram benlet plus 2 gram streptomycin dalam 1 liter air pada pucuk tanaman sampai basah yaitu 250 ml per pokok. Tanaman yang terserang berat di mana titik tumbuhnya sudah busuk maka harus segera dibongkar. Penyakit busuk pangkal batang atau biasa kita kenal dengan Ganoderma. Ganoderma, gejala utama dari penyakit Ganoderma adalah terhambatnya pertumbuhan, warna daun menjadi hijau pucat dan busuk pada pangkal batang tanaman. Pada tanaman belum menghasilkan, gejala awal yang ditandai itu terjadinya penguningan tanaman atau daun terbawah diikuti dengan nekrosis yang menyebar ke seluruh daun. Pada tanaman dewasa, semua pelepah menjadi pucat. Semua daun dan pelepah mengering dan daun tombak tidak membuka. Terjadi akumulasi daun tombak dan suatu saat tanaman akan mati. Saat gejala pada tajuk muncul, biasanya setengah dari jaringan di dalam pangkal batang sudah mati oleh Ganoderma. Sebagai tambahan, gejala internal ditandai dengan busuk pangkal batang yang muncul. Dalam jaringan yang busuk, luka terlihat pada area berwarna coklat muda diikuti dengan area gelap seperti bayangan pita yang umumnya disebut zona reaksi. Untuk gejala serangan dari Ganoderma itu sendiri, pupus yang tidak membuka lebih dari 3 pupus, mengalami nekrotis yang dimulai pada daun tua dan kemudian meluas ke daun muda, sehingga daun akan mati. Adanya jaringan batang yang busuk pada penampang batang yang terserang, berwarna coklat muda, disertai warna gelap yang tidak beraturan, disebut zona reaksi. Pada pembatasan jaringan sehat dan terinfeksi terdapat lesion berwarna kuning. Sebagian pangkal batang sudah membusuk dan terbentuk tumbuh buah. Tubuh buah tampak sebagai suatu bonggol kecil berwarna putih, selanjutnya berbentuk kipas tebal dan bentuknya bervariasi. Nah, contoh-contoh dari batang tubuhnya tadi ini ada seperti jamur, ada yang bulat, ada yang seperti kipas, ada yang tidak beraturan. Kemudian untuk sistem pengendaliannya bisa dilakukan dengan cara memusnahkan tubuh buah atau mengutip seperti jamur keras itu dikutip, kemudian menumbangkan tanaman yang kategorinya parah, membongkar dan mengeradikasi gumpalan sistem perakaran yang melekat di bonggol secara manual maupun mekanis. Masih Membuat banyak paret kasih? isolasi dapat kita lihat pada gambar. Ini terakhir. Oh, oke. Membuat paret isolasi, kemudian menjaga sanitasi dan penaburan cendawan antagonis dari Ganoderma. Kemudian dengan cara kimiawi itu dengan cara injeksi batang. Itu contoh-contohnya dapat dilihat pada gambar. Penyakit busuk tandan buah. Penyakit ini biasanya menyerang tanaman berumur 3-10 tahun. Kemudian gejala serangannya itu adanya benang-benang jamur berwarna putih mengkilat, kemudian buah berwarna coklat muda dan akhirnya busuk. Untuk pengendaliannya bisa dilakukan dengan cara kultur teknis, mengurangi kelembapan kebun, membuang semua buah dan bunga busuk tersebut, kemudian melaksanakan kastrasi rutin pada TBM, kemudian secara kimiawi melakukan penyemprotan dengan bahan aktif difolatan. Terima kasih. Untuk ini keperluan dokumentasi koperasi itu ada beberapa form. Yang pertama form untuk data sensus serangan tikus pada pohon. Kemudian adanya sensus ini nggak kelihatan.
Oh, ini untuk ini masih sama untuk ulat. Ini untuk identitas data sensus ulat. Kemudian yang ini masih sama untuk ulat juga. Oke, sementara itu dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan ke Mbak Gembrang. Terima kasih. Thank you, Sister. Menurutku bagus ya materinya. Oke. Mungkin bisa di-stop dulu, Sis. Nanti kalau misalkan ada yang mau nunjukin slide baru nanti mulai aja. Thank you ya buat materinya. Langsung aja ke teman-teman apabila ada pertanyaan atau komentar. Mungkin sinyal saya jelek ya, tapi apakah masih terdengar? Bisa, masih terdengar. Jelas, Oke. Gem. Oke, soalnya di sini tulisannya bandwidth-nya rendah. Mungkin ini kali ya, kemarin, jadi Mas kemarin saya sempat diskusi sama sama Pak Pujangga, sama Pak Lugito tuh. Nah, saya tanya terkait soal sensus gulma, terus pemupukan, terus kemudian kacang-kacangan dan lain-lain. Nah, ini sama nih sama kasusnya Linda. Linda kan serangan tikus dan lain-lain. Jadi gini pada dasarnya, mana file yang boleh dihilangkan dan tidak itu tergantung pada ia berpengaruh pada kualitas operasional kebun ataukah tidak. Kalau misalkan nih untuk yang sensus gulma itu bisa ditiadakan karena memang secara operasional dia hubungannya jauh dengan kualitas operasional kebun. Nah, kalau misalkan yang pemupukan kalibrasi seperti itu tidak bisa. Kenapa? Karena nantinya si kalibrasi itu digunakan untuk memverifikasi antara apakah volume alat, kan mereka menggunakan volume alat nih, volume alatnya katakanlah 10. Nah, ketika disemprot ternyata mereka ngesemprot 20 besarnya, itu kan artinya nggak match tuh. Nah, makanya yang kalibrasi itu tetap harus diadakan. Artinya file itu nanti digunakan untuk memverifikasi apakah penyemprotannya sesuai dengan volume alatnya. Seperti itu. Nah, termasuk yang sensus tikus ini, karena kalau menurut saya tikus ini kan nggak berhubungan langsung dengan sebentar, Nah, kalau misalkan yang sensus tikus itu kan nggak terlalu ini ya, maksudnya nggak terlalu berhubungan dengan operasional kebun, itu bisa ditiadakan. Sinyal saya jelek ya, dengar nggak ya? Ya begitu. Semoga saya terdengar bagus. Kedengaran, Mbak. Kedengaran jelas. Oke. Soalnya ada tetangga main jadi agak berisik. Terus soal kacangan itu harus diadain Mas karena sifatnya dia wajib. Tapi mungkin yang bisa disiasatin adalah lokasinya itu kalau kemarin kan di beberapa kabupaten yang kita sasar itu mereka memang memutuskan untuk tidak semuanya ditanamin kacangan, tapi hanya lokasi-lokasi tertentu. Itu. Lalu mungkin titik beratnya itu ya ternyata verifikasi itu bukan hanya ada rencana dan kegiatannya dijalanin, tapi apakah satu supporting dokumen itu tuh ada dokumen lain untuk memverifikasi itu, kayak misalkan nih data tentang buku harian. Buku harian itu kan ada pemupukan, ada apalagi ya misalkan pemupukan nih. Itu kan otomatis dia untuk membenarkan apakah koperasi ketika ngambil pupuk, apakah itu sesuai dengan yang dilakukan pemupukan sama petani. Jadi satu dokumen dengan dokumen lain itu bisa saling membenarkan. Nah, seperti itu logiknya auditor. Gitu. Silakan kalau mau ada komentar. Ya. Oke. Makasih, Gembrang. Oke, Mas. Kalau untuk yang kacangan, ya itu memang wajib kan, karena memang kalau sesuai prinsip kriteria ISPO kan memang tercantum di sana. Jadi memang harus dilakukan. Jadi kan ketika di poin berapa tuh kacangan tuh, rekaman pemeliharaan tanaman penutup tanah. Nah itu
kegiatannya TBM, tapi ya oke lah kan, seenggaknya satu baris kan. Iya. Terus yang untuk jumlah tadi itu mungkin kalau saya naksirnya mungkin itu tadi ya, jumlah pupuk kali. Jadi lebih ke rekomendasi pemupukannya bagaimana, terus realisasinya bagaimana, Iya. dan pokoknya prinsipnya sepanjang apa yang sudah tertulis dan itu yang akan diterapkan begitu. Nah, yang agak membingungkan nanti ini OPT nih. OPT ini kan di 236 ini semua sifatnya SOP kan. SOP, kemudian ada dokumen pestisida terdaftar, sama ruang penyimpanan, sama SOP penanganan limbah. Jadi SOP pengendalian OPT dan SOP penanganan limbah. Ini kalau pengertian saya berarti untuk kegiatannya ini tidak perlu ada ininya ya, Pak ya? Iya Pak, saya juga awalnya dilihat dari kriterianya itu kayaknya nggak perlu ada sensus ulat, sensus apa tadi itu, karena yang dilihat dari ISPO hanya ini SOP. Kemudian dokumen gudang. sama gudang. SOP Iya. dokumen bahwa Iya. bahwa pestisida yang digunakan itu bukan Yang dilarang pemerintah. Yang dilarang. Jadi kalau memang konteksnya begitu, ya mungkin ya ini bisa istilahnya dilaksanakan saja. Di contoh misalkan kayak, tapi nggak tahu ya nanti munculnya di mana ya kegiatan pengendalian rekaman, mungkin nggak tahu ya kalau ada kata-katanya rekaman pengendalian OPT, kayaknya sih nggak kebaca sih. Nah kalau itu nggak ada, berarti contoh misalnya kayak Pasir kan kecuali mungkin nanti masuknya di rencana kerja kali, rencana dan realisasi. Nah itu mungkin bisa dikasih sedikit bukti kegiatan, tapi untuk si OPT ini tidak perlu ada dokumen yang disediakan begitu. Jadi untuk memenuhi 236. Nah, 236 ini kan hanya ada 4 bagian nih, 1, 2, 3, 4. Nah, 4-nya kan malah udah terpisah sendiri. 4-nya ini tentang SOP pestisida. Iya. 3 itu tentang gudang, kemudian poin 2 itu tentang dokumen. Menjelaskan bahwa pestisida yang digunakan itu ya memang yang sudah resmi terdaftar, bukan yang mungkin takutnya kan masih menggunakan yang dilarang, kan itu bisa bahaya buat lingkungan maupun kesehatan masyarakat. Nah, jadi kalau dengan konteks begitu ya sediain SOP-nya, habis itu nanti kegiatannya bagaimana ya cukup di foto saja, foto sampai ke sensus ini yang agak bingung nih. Kegiatan sensus ini. Kalau yang sejauh saya pahami, kalau yang replanting itu kan biasanya ada rekomtek kan, mungkin bisa dikoreksi sama Pak Iron sama Om Arya. Ada rekomtek di mana itu nanti tertulis tuh apa saja yang pupuk apa yang bisa digunakan, yang tidak, herbisida apa saja. Nah, mungkin di bagian limbah itu tetap perlu tetap perlu pendataan. Kalaupun nggak memungkinkan pendataan, mungkin nanti bisa berupa berita acara, karena itu nanti digunakan untuk nge-support apakah rekomendasi yang sudah diberi itu memang sesuai dengan realisasinya. Itu kalau yang limbah. Kalau yang sensus, saya nggak ngelihat sih ada ujung. Maksudnya dia lari kemana itu kan nggak ada. Kayak sama aja dengan sensus gulma, karena dia nggak punya peran untuk membantu mensupporting kegiatan yang lain. Jadi ditiadakan bisa. Iya, jadi nanti mungkin kalau untuk form-formnya itu bisa dimanfaatkan, jadi dipergunakan, tapi itu tidak perlu diarsip gitu, tidak perlu diarsip ke dalam. Contoh kan
hanya sekedar, kadang kan petani itu mereka hanya mencatat kan, sembarangan ngambil apapun lah, entah kadang tulis di aluminiumnya rokok atau apa gitu kan. Ya udah, oh dia ngecek ada kumbang tanduk berapa nih 1 hektar nih, dia cuma nanya cek, habis itu garis-garis, oh ada sekian ekor. Habis itu ya udah, yang penting itu kegiatan ada SOP yang bisa menjadi panduan. Jadi kayak bahan presentasinya Linda ini juga bisa menjadi panduan juga. Oh, kira-kira kalau udah lebih dari sekian ekor si kumbang tanduk, maka udah kategori rendah, ringan, sedang atau berat begitu. Oke, bagaimana teman-teman yang lain? Udah bisa semua ya? Linda seneng tuh. Oke, kalau memang nggak ada, berarti dicukupkan, sis. Mungkin Linda mau nambahin mungkin? Atau sudah juga? Dari saya udah itu sih kayaknya. Cuman ada yang untuk, kan di hasil verifikasi itu kalau nggak salah nggak ada dokumen yang dilarang atau tidak, boleh atau tidaknya penggunaan pestisida itu. Tadi saya cek itu ada di Permentan, ada yang 2015, ada juga yang 2019. Itu mungkin bisa jadi dokumen juga di koperasi, karena saya lihat belum ada dokumen itu, belum dipenuhi gitu. Atau kita memang harus buat dokumen sendiri untuk bahan aktif yang dilarang atau tidak dilarang itu. Kalau itu terkait dengan dokumen yang kamu maksud, dia bisa pakai, katanya Pak Lugito itu ada, kalau misalkan di search di Google itu dokumen apa ini? Nah, kalau kayak gini bisa, sis. Bisa ya? Bisa. Nggak harus, kan otomatis koperasi ini ya, maksudnya secara kapabilitas kan juga nggak mudeng kan kayak gini. Nah, makanya di apa namanya, menggunakan sumber lain diperbolehkan. Oh, berarti tidak harus buat form dokumen sendiri gitu kan? Iya. Terus yang SOP limbah tuh ada ya kita ya? SOP Karena limbah kayaknya K3, ada kan? SOP di dalam SOP. Oh ya. Itu. SOP pestisida ada kan? Wow, sinyal saya. Siapa yang bagiannya itu? SOP. Yang apa, Mas? Yang pestisida? Iya. Yang kimia dan limbah itu Melki. Kimia dan limbah 16. 16. SOP 16. Iya benar ya? Iya, tapi menurut saya harusnya Melki nih minggu depan biar agak nyambung. Masih soman dia. Oh iya, dia masih Jumat maksudnya. Iya, Melki bisa nggak ya? Saya sebenarnya kalau misalkan Melki menyanggupi nggak apa-apa, Mel. Bisa. Wah, malah jagoan neon, Mel. Bisa, Pak. Iya. Oke, Mel, saya catat ya. 16-17 kah? Kalau K3 kebun, oh mungkin kamu pagi, kamu sore kamu, Mel. Gimana? Melki terus bosan ya? Kayaknya itu berkaitan K3 sama apa? Limbah B3 itu. Oh, iya ya. Ya berarti gitu aja kali ya, Mel. Pagi soal kimia, bahan kimia, sore soal K3 kebun. Gimana? Bisa.
Oke, Mel. Hari Jumat berarti ceritanya Melki Kemarin Station ya? Kalau K3 itu Melki juga. Hah? Iya, Kemarin Mas. K3 itu Melki juga. Oh, Yes. benar ya? Yes. ya Pak. Ya, ya. Ya, berarti langsung dibabat ya, Mel, hari Jumat. Apalagi ya kemarin itu aja sih teman-teman informasi dari LPP yang tadi saya sampaikan. Semoga ya saya habis diskusi jadi mikir, oh ya juga ya, maksudnya ternyata bukan hanya realisasi kegiatan tapi juga antar dokumen yang disiapkan itu bisa ditanyakan langsung oleh auditornya. Itu Pak Irwan. Berarti besok ini Pak, kita harus mendetailkan itu. Kenapa? Harus detail kah? Harus detail Apa? kah? Apa Pak? Harus detail gitu kah? Iya. Iya. C. Soal di komisi itu kami sih akan membuatkan berita acara tadi kayak contoh yang pestisida. Nah, karena Bisa yang di-share, Kak? sudah saya tampilkan kemarin kan ada Bisa di-share screen kah? Ntar ya, saya dulu ya. Oke. Tuh. Pak. Share screen satu halaman. Ini yang saya share. Jadi enggak, kalau yang itu kan yang dari Komisi Pemberantasan Korupsi, Pak, kan. Komisi Pestisida Indonesia itu kan pertanian itu banyak. Jadi kan ini karena ada stok di gudangnya merek Basmilang, Sentop, Nufosat, Sentatop, jadi kita buatkan seperti ini. Nah, jadi lebih simple, langsung dibaca gitu kan. Nggak perlu nyari-nyari sampai ribuan jenis yang mana mau diapakan. Lebih enak di klik aja di komisi apa itu, Lin? Komisi Pestisida Kementerian Pertanian. Itu ada berdasarkan merek, berdasarkan bahan aktif, itu ada semua. Itu aja. Udah tantangan ini yang soft copy-nya dong. Oh, bagus Pak, itu juga boleh memang. Oke. Ini pada capek kah gimana ya? Apa bentar-bentar Tanggal presentasinya merah, Linda ya? Gem. Kenapa? Tanggal merah. Aku malah dari pagi. Ya gitulah sis. Yang barusan ditampilkan Pak Irwan itu poin 2, 3, 6. Ya, yang 2. Iya Mas. Kalau itu kan Ya, yang Pak. diterbitkan Ya, dari koperasi itu bisa seperti itu. Modelnya Pak Irwan berita acara ya. SK juga bisa sih SK itu. Itu bukan masuk SOP OPT kan ya? Pestisida berarti ya? Dia masuk formulir yang harus dilampirkan untuk membuktikan SOP-nya sis. Oh iya. Nah begitu. Di SOP belum ditambahkan. Iya memang Bisa ada yang revisi kali ya? bisa. Sip. Ya, nanti ditambahkan aja di Linda, jadi lengkap itunya. Oke. Kayaknya udah ngantuk ya, walala ini Om Arya. tinggal 1 buat kau.
Oke. Apakah tidak ada sanggahan lagi? Kok sanggahan sih pertanyaan? Bagaimana Mas? Atau ada yang mau nambahkan? Oh ya. Tidak ada kayaknya, Sis. Hanya pemberi untuk OPT ini sifatnya hanya pemberian informasi saja. OPT. Maksudnya nanti ketika akan memberikan materi ke petani kan untuk materi OPT ini cukup seperti kita memberikan paparan, oke ini untuk nanganin tikus seperti ini, nanganin kumbang tanduk seperti ini. Nah, habis itu ya sudah akan siapkan pokoknya kondisinya ketika dia ringan sedang berat, jika seperti ini. Nah, nanti habis itu cara-caranya apa? Nah, itu akan dijabarkan. Jadi ibaratnya setiap koperasi itu bisa memiliki semacam buku buku kitab sucinya begitu untuk pengendalian OPT ini. Nah, terus formulir-formulir sensus tikus atau apa itu sifatnya diinformasikan ke mereka, jadi mereka bisa memanfaatkan itu sebagai alat bantu, tapi bukan itu kewajiban yang harus mereka isi begini. Ya, betul. Nah, pokoknya yang kewajiban itu satu ya nanti kan mereka harus punya gudangnya, mereka harus punya tadi dokumen yang ditunjukkan Pak Irwan sama si kitab suci ini disepakatin begitu, diinformasikan kemudian disepakatin untuk diterapkan. Tadi yang di bagian gudang udah disampaikan Kasis, kalau itu nanti gudangnya harus ada 2 kategori antara penyimpanan pupuk sama limbah. Udah disampaikan belum ya? Kalau untuk itu belum. Oh iya, jadi nanti itu wajib sih ya kalau penggudangan pupuk sama limbah, jadi juga harus disampaikan itu. Berarti ditambahkan di SOP-nya ya? Di SOP malah udah ada. Belum, Maksudnya yang ketika aku terima belum. Oh, kamu mengerjakannya dari SOP mana? Yang di email. Kan di email yang pertama SOP yang apa Paser. itu judulnya? Ada 2, SOP-nya LPP sama SOP-nya Paser. Yang satunya kan trust nggak bisa dibuka kan, jadi pakai yang judulnya ISPO aja. Yang bumi subur nggak bisa kebuka. Oh, mungkin ini nanti di bagiannya Melki. Ada kok Mas, gudang ini ada 2. Mungkin nanti masuk di bagiannya Melki, Sis. Kalau bagianmu gudang untuk UPT. Kalau gudang yang itu yang B3 itu di saya. Oh iya. Ada 2. Pokoknya kan yang penting ada tempat terpisah aja, ada tempat yang untuk penyimpanan pupuk begitu, ada tempat untuk penyimpanan bahan kimia OPT ini sama bahan kimia pestisida. Ya. Kalaupun mentok-mentoknya susah untuk nemuin gudang, 2 gudang sih itu sebenarnya bisa 1 gudang aja terus disekat. Kayak kemarin kan sebenarnya yang untuk Paser kan rencananya gitu, kalau memang bisa disekat nanti 1 buat P3, 1 buat pupuk. Tapi karena kemarin lokasinya kayak gitu, nggak tahu ya nanti bisa apa enggak. Gitu. Nggak harus 2, tapi yang pasti ada 2 penyimpanan gitu. Ya, yang penting itu kemarin itu karena syarat yang dari gudang itu kan jauh dari pemukiman. Sama ini. Nah, itu ternyata kalau dilaksanakan model kayak gitu juga rawan pencurian. Kalau di perusahaan kan memang mereka bisa buat gudang di luar pemukiman kan, memang di dalam kawasannya ini, kawasan kebun gitu, di luar pemukimannya jauh. Tapi soal keamanan enggak dicuri orang itu yang kalau di tingkat yang koperasi ini yang agak
susah gitu. Oke, Mel. Apalagi ya kalau yang OPT ya? Iya sih, udah cukup kok, Sis. Oke, bagaimana teman-teman? Apakah sudah bisa dicukupkan? Mas Jimmy ada komentar? Jelas? Udah? Ya, sudah cukup. Oke. Oke teman-teman, sesi hari ini bisa saya cukupkan ya. Pertama saya ngucapin terima kasih buat Linda sudah menyiapkan presentasi dengan baik. Nanti untuk revisi minta tolong di ini ya, materinya dikirim kembali ke saya. Terus kalau misalkan ada yang format yang belum dimasukkan, itu nanti tolong juga dimasukkan sama filenya dikirim ke saya buat ini loh, buat tak kolek. Yang Agus belum ngumpulin format file. Agus, oke, Januar sudah. Oke, terima kasih teman-teman. Selamat sore ya, jaga kesehatan selalu guys. Jangan lupa makan, istirahat, olahraga ya. Dadah. Bye. Mari semua. Mari. Iya. Sore. Sore. Pak Irwan sis. minta kirim ya.